Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Suprapti. Saya guru BK di SMP Negeri 1 Atap 1 Sukesade yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa PPG Piloting 2 tahun 2024 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini saya membuat video konseling individu untuk memenuhi tugas UKIN. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Halo Nak Ida. Siapa? Ya. Silakan duduk Nak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, sudah sarapan? Udah. Sudah ya. Siapa yang nganter Nak ke sekolah? Kakaknya. Kakaknya. Azwari ya? Iya. Oh, di mana sekarang Azwarinya sekolah? Enggak ngelanjutin. Nggak ngelanjutin. Iya. Oh, nggak apa-apa. Bantu orang tua di rumah aja. Oh, ya nggak apa-apa ya. Ya, Nak Ida, terima kasih banyak karena sudah berkesempatan hadir ke ruang BK ya sesuai dengan panggilan dari Ibu. Ya, Nak ya. Sebelum kita mulai konseling individunya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Nah, apakah Naida sudah siap untuk melakukan konseling pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Iya, jangan santai aja ya. Kan sebelumnya sudah pernah ke BK apa belum? Sudah. Diapain sama gurunya? Sama Diajak guru BK-nya? cerita-cerita aja. Iya, kan cuma diajak cerita-cerita aja ya. Karena di BK itu bukan anak-anak yang bermasalah aja ya. Di BK itu kita itu mencari potensi siswa, bakat dan minat anak. Terus ada juga yang curhat ke ruang BK, ada juga yang cuma ngobrol-ngobrol aja seperti itu ya. Bukan berarti kalau ke ruang BK itu, aduh Bu saya takut ke ruang BK Bu, aduh Bu saya grogi Bu, aduh Bu saya apakah saya ada salah, tidak seperti itu ya Nak ya. Nah, adapun waktu yang kita gunakan pada konseling individu pada pagi hari ini, bagaimana kalau waktunya kita ambil 30 menit? Ya, berarti waktunya kita ambil 30 menit ya Nak ya. Nah, adapun tujuan dari konseling individu ini adalah untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang dihadapi oleh Naida sendiri ya Nak ya. Nah, apakah Naida tahu kenapa bisa dipanggil ke BK? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, nggak usah khawatir ya. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, di BK itu bukan hanya murid-murid yang bermasalah aja seperti itu ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, di BK ini ada asas ya, ada asas-asas yang diterapkan oleh guru BK itu sendiri ya. Ada asas kerahasiaan di mana semua hal-hal yang menyangkut pribadi konseli maupun Naida sendiri sebagai konseli itu Naida, konselornya Ibu ya, semua dirahasiakan. Jadi hanya Ibu dan Naida aja yang tahu. Orang-orang, anak-anak, teman-teman yang lain, guru-guru yang lain tidak ada yang tahu ya. Jadi semuanya dirahasiakan seperti itu. Nah, yang kedua itu di BK itu ada asas namanya asas kesukarelaan. Jadi, Naida dipaksa nggak ke sini? Enggak. Iya, jadi kesukarelaannya sukarela sesuai dengan hatinya Naida. Ibu nggak maksa, guru-guru yang lain nggak maksa, seperti itu ya. Terus yang ketiga lagi ada namanya asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan itu artinya Naida harus terbuka sama Ibu. Ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya, harus terbuka. Apapun permasalahannya, apapun konflik atau apa namanya unek-uneknya Naida nanti utarakan sama Ibu. Ya, kita di sini mencari solusi bareng-bareng ya. Kita mencari solusi bareng-bareng seperti itu Nak. Nah, di sekolah itu kan ada namanya tata tertib. Ya, Naida tahu sendiri kan, ada namanya tata tertib sekolah.
Nah, tahu nggak kesalahan atau apa namanya, kira-kira apa ya yang membuat saya dipanggil sama Bu BK ke sini? Tahu nggak kenapa? Enggak. Nggak tahu. Ya, begini ya Nak Hidayah. Kemarin Ibu dapat laporan dari walinya Nak Ida. Terus ada juga dari beberapa rekan guru. Dan Ibu juga kemarin ngecek kehadirannya Nak Ida. Nah, ini kehadirannya. Pada minggu ini Nak Ida tidak hadir tanpa keterangan 3 kali, Nak. Ya, sudah 3 kali tidak hadir pada minggu ini. Terus minggu kemarin 2 kali juga, dan semuanya tanpa keterangan seperti itu. Jadi Ibu ingin tahu. Jadi Nak Ida seperti yang Ibu katakan tadi, tidak usah khawatir ya, kita mencari jalan keluarnya sama-sama, kita mencari solusi di sini ya. Jadi Ibu kan ingin tahu apa yang menyebabkan Nak Ida jarang sekolah seperti itu ya. Kenapa Nak, bisa diceritakan sama Ibu? Gini. Enggak Bu, enggak kenapa-napa, cuma males aja sekolah gitu. Males. Kadang juga tidurnya tuh terlalu Males, terus sering bergadang, kan biasanya paginya tuh telat bangun. sering begadang ya. Sering bergadang. Cuma juga sering bantu orang tua gitu Bu. Oh, sering bantu orang tua juga ya, bantu orang tua. Bantu orang tua. Bantu orang tua dalam hal apa? Cari uang gitu. Ini metik cengkeh gitu. Oh, metik cengkeh karena di sini sekarang musim cengkeh ya. Musim cengkeh, jadi bantu orang tua ya. Bantu orang tua metik cengkeh. Nah, ini berarti selama Nak Ida tidak sekolah tanpa keterangan, berarti penyebabnya 3 ya. Karena yang pertama males, ya memang males ke sekolah. Tentunya males ke sekolah ini ada penyebabnya, ya pasti ya ada penyebabnya. Males, penyebabnya apa? Tadi karena sering begadang, berarti males itu karena sering begadang, terus paginya bangun kesiangan dan malas untuk ke sekolah, seperti itu. Iya, berarti seperti itu. Nanti kita cari jalan keluarnya, ya Nak ya. Nah, terus untuk jalan keluar yang pertama dan kedua ini, Ibu mau tanya dulu. Sering begadangnya ngapain? Apakah belajar? Enggak. Atau yang lain? Jujur aja. Oh iya, di sini kan harus ada asas keterbukaan ya. Jadi Nak Ida sudah jujur. Berarti begadangnya karena main HP. Ya, main HP. Main HP. Nah, main HP-nya kira-kira sampai jam berapa biasanya, Nak? Nggak nentu sih Bu, kadang sampai jam 1 atau 3. Sampai pagi ya. Berarti ya begadangnya sampai pagi. Main HP itu apakah main game atau scroll seperti anak-anak zaman sekarang ini, scroll TikTok atau sosmed yang lain, atau seperti apa? Ibu mau tahu dulu biar nanti Ibu bisa juga mencarikan solusinya seperti itu. Gimana ya, bisa scroll TikTok aja. Oh, scroll TikTok ya. Scroll TikTok, main game juga sedikit-sedikit seperti itu. Ya. Nah, untuk mencari solusi penyebab Nak Ida jarang ke sekolah karena malas ini, malas disebabkan karena begadang, karena main game, sebenarnya karena main HP seperti itu ya. Nah, tahu nggak efeknya apa? Kerugiannya apa? Ibu nanya dulu, kerugiannya apa? Sering begadang. Nak Ida sering main HP kan, sering begadang. Kerugiannya apa, Nak? Sering sakit. Iya, sering sakit jadinya. Ya, sering sakit. Terus lagi apa?
susah bangun tidur, susah bangun tidur yang mengakibatkan males sekolah. sekolah. Nah, itu udah Naida tahu itu penyebab dari Naida begadang main HP ini. Sudah tahu kerugiannya yaitu sakit seringnya. Yang lebih gini lagi kerugiannya adalah ketinggalan Pelajaran. ketinggalan pelajaran. Bayangin, dalam 1 minggu kita sekolah 6 hari. Sekarang Naida sekolahnya cuma 3 hari, kadang-kadang 2 hari ya. Nah, ini sangat fatal sekali, Nak. Ya, ketinggalan nggak mata pelajaran? Ketinggalan. Yang lain sudah sampai bab 2 misalnya, Naida masih di bab 1 seperti itu ya. Nah, untuk hal ini tahu nggak caranya bagaimana biar tidak terulang seperti itu? Gimana caranya? Jarangin main HP, jarangin bergadang. Iya. Atau stop bergadang. Iya, stop begadang. Jarangin main HP. Begini ya, Nak ya. Ibu tidak melarang Naida untuk main HP. Apalagi untuk zaman-zaman anak sekarang ya, itu kan HP itu sangat penting ya. Tapi HP itu perlu Naida tahu ada efek negatif dan positifnya. Ya, positifnya apa? Kalau HP? Positifnya. Ayo, positifnya yang baik-baik. Berarti HP-nya itu untuk apa? Misalnya kita tuh kan kayak sekarang tuh sekolah ada pemberitahuan di HP gitu. Bergunanya untuk mencari materi seperti itu. Jadi gampang untuk menghubungi teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini kan Naida juga punya HP. Jadi kalau nggak sekolah kan bisa juga berkomunikasi dengan baik dengan walinya atau dengan ibu sendiri ya, seperti itu ya. Terus nah, efek negatifnya apa? Sering malas sekolah. Iya, itu sering malas sekolah seperti Naida saat ini yang dialami. Terus lagi apa? Sering begadang. Sering begadang. Ya, sekarang caranya adalah agar Naida bisa mengendalikan ini seperti apa? Yaitu seperti Naida tadi bilang, bukan stop. Kalau stop main HP sulit rasanya ya. Jarangin main HP dengan cara dijadwal. Ya, sama seperti jadwal pelajaran. Main HP juga seperti itu, ada jadwalnya. Ya, ada waktunya. Misalnya, kalau pagi kan nggak boleh ke sekolah bawa HP ya. Pagi dari jam 2 kita sudah di rumah ya. Bolehlah main HP sebentar. Di gini juga, di waktu juga, pakai waktu juga berapa, kira-kira berapa menit ya, seperti itu ya. Terus juga selain di waktu, apa lagi, malamnya juga ya, malamnya juga boleh main HP. Ibu tidak melarang Naida main HP, tapi dibatasi ya. Misalnya malamnya jam berapa tidurnya, paling enggak lah jam 9 udah tidur. Apalagi yang namanya sebagai siswa ya, ya jam 9 sudah tidur ya, Nak ya. Terus jam 9 sudah tidur. Kira-kira bisa nggak HP-nya itu di jadwal mainnya, dikasih waktu? Bisa? Ya, harus ada dari hati ya. Kalau ingin berubah memang harus dari hati ya. Jadi efeknya kalau Naida misalnya main HP cuma 30 menit malamnya, nggak dah begadang ya, belajar dulu terus baru main HP sebentar, biar balance ya, biar tidak lupa dengan pelajaran, apalagi sekolah. Nah, itu yang menyebabkan Naida malas. Karena anak kalau sudah
main HP, begadang sampai malam, paginya males nggak? Males bangun, males beranjak, ya. Nah, terus yang kedua adalah karena apa, Nak? Karena membantu orang tua, ya. Karena membantu orang tua. Selama Nak Ida nggak sekolah, ini nggak, orang tua tahu nggak? Tahu. Bagaimana tanggapannya? Sering dikasih tahu mendingan sekolah gitu. Sering dikasih tahu mending sekolah, ya. Terus Nak Ida kasihan aja gitu sama orang tuanya. Oh, kasihan. Jadinya Ida bantu orang tua aja. Metik cengkehnya di mana, Nak? Di kebun orang, Bu. Oh, di kebun orang, terus dikasih gini ya, uang nanti ya. Terus uangnya untuk keperluan sekolah, untuk bekal sekolah, apa untuk orang tua? Untuk orang tua bekal sekolah juga. Dibagi ya. Nah, Ida kan berapa saudara, Nak? 5. Oh, 5 saudara. Nak Ida ke terakhir. Anak terakhir ya. Berarti kakak-kakaknya udah pada berkeluarga atau masih ada? Udah pada berkeluarga, Azwari aja ya. Oh, iya. Arti bapak dan ibu bekerja metik cengkeh juga di tetangga-tetangga ya. Nah, ini untuk apa namanya penyebab yang ketiga ini, Nak Ida sering nggak sekolah karena bantu orang tua seperti itu, bantu bekerja. Ibu sebagai guru di sini tidak melarang Nak Ida untuk membantu orang tua ya. Karena sebagai anak memang wajib kita untuk membantu orang tua. Tapi, Ibu garis bawahi ya, tapi saat di luar jam sekolah. Ya, saat di jam luar sekolah, misalnya metik cengkehnya kan bisa pada bisa nggak? Misalnya sekarang sekolah paginya, pulang sekolah nyampe di rumah jam berapa, Nak? Jam 12 gitu. Jam 2. Ya, jam 2. Jam 2 sampai rumah, kira-kira bisa nggak bantu orang tua metik cengkeh? Bisa, Bu. Cuma kan kita habis pulang sekolah tuh capek. Oh, iya bisa ya. Tapi karena keadaan memang capek seperti itu. Nah, apa namanya, kalau ini untuk membantu orang tua ini metik cengkehnya karena memang juga apa namanya upahnya menggiurkan untuk anak-anak remaja ya. Nah, ada baiknya ibu sarankan nanti membantu orang tuanya pada hari libur. Bagaimana kalau seperti itu, Nak? Ya, pada hari-hari libur boleh membantu orang tua. Misalnya pada hari Minggu kan bisa, ya hari Minggu bisa. Terus juga kan nggak setiap hari kita pulang jam 2 ya. Kadang-kadang juga kita pulang pada hari Jumat kan pulangnya lebih awal. Nah, itu juga bisa. Kalau di apa namanya? Kalau di tetangga, kalau di tempat-tempat metik cengkeh itu bisa nggak separuh waktu? Dikasih nggak seperti itu? Misalnya metik cengkehnya cuma 3 jam aja itu misalnya. Boleh nggak? Boleh ya Bu, 3 jam aja atau 2 jam aja saya metik cengkeh seperti itu. Dikasih nggak? Dikasih. Apalagi itu dikasih. Ya, jadi Nak Ida manfaatkan itu biar tidak membuang waktu sekolah, mengganggu aktivitas sekolah. Ya Nak ya. Jadi saran ibu sih seperti itu untuk Nak Ida. Jadi karena saya juga tahu bagaimana perekonomiannya Nak Ida ya, karena waktu ini juga sempat ibu cerita-cerita sama orang tuanya Nak Ida, sama kakaknya Nak Ida, sama Azwari juga ya, sudah sempat cerita-cerita ibu bagaimana dengan perekonomian keluarganya ya. Jadi ibu tidak tidak terlalu menyalahkan seperti itu karena memang ibu
paham betul bagaimana dengan situasinya Naida ya. Tapi Ibu harapkan sekali dan Naida ada perubahan untuk kehadirannya. Ya, untuk kehadirannya itu dah untuk metik cengkehnya. Itu tadi seperti Ibu bilang pulang sekolah, ya Ibu tahu Naida pasti capek ya. Ibu tahu karena juga banyak hal-hal yang harus dikerjakan, harus dipelajari sebagai siswa ya Nak ya. Nanti pulang sekolah, misalnya di saat-saat pulang sekolah lebih awal itu dipakai ya Nak ya. Misalnya metik cengkehnya 2 jam, itu kan boleh ya. Kan lumayan juga dapat 3 jam. Nanti komunikasikan sama orang tuanya. Ya, saya yakin orang tuanya Naida milih Naida untuk metik cengkeh apa datang ke sekolah? Datang ke sekolah. Datang ke sekolah. Terus? Ida kasihan aja gitu lihat orang tuanya, jadinya Ida bantu orang tuanya. Karena memang pure kasihan ya. Nah, itu tadi. Jadi Ibu harapkan sekali sama Naida, meskipun Naida merasa kasihan sama orang tua. Memang kewajiban Naida membantu ya, tapi kewajiban yang paling utama sekarang adalah belajar. Ya Nak ya, belajar sekolah sampai tamat dulu. Ya, sampai tamat dulu sekolahnya. Nanti kalau Naida sudah tamat sekolahnya, lagi masuk SMA lagi 3 tahun, bisa dah bekerja, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bisa dah nanti membantu orang tua lebih banyak. Sekarang utamakan sekolah dulu ya. Apalagi sudah kelas 8 sekarang. Bentar lagi kelas 9. Ya Nak ya. Cita-citanya mau jadi apa nanti? Mau jadi dokter sih cita-citanya. Mau jadi dokter? Iya, bagus sekali. Apalagi jadi dokter ya. Jadi dokter itu perlu apa? Yang pertama, perlu belajar yang giat, pintar ya, perlu ilmu, pintar yang utama. Nanti akan ada beasiswa nanti, apalagi Ibu tahu kemampuannya Naida seperti apa ya. Ini dah akhir-akhir ini Naida kenapa ya dari awalnya yang rajin, aktif dan lain sebagainya, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba jarang sekali sekolah, tiba-tiba bisa seperti ini. Ternyata permasalahannya 3 ini ya. Berarti bawa HP-nya dari kapan Nak? Dari kelas 1 SMP. Ya dari kelas 1 berarti baru 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi perubahannya Naida dari sebulan ini ya, dari akhir-akhir ini. Mungkin itu yang menyebabkan ya HP ini yang pertama, terus karena membantu, memang karena pure membantu orang tua. Seperti itu ya Nak ya. Nah, sekarang Ibu mau mendengar dua patah kata dari Ida setelah kita melakukan konseling individu ini ya. Apa harapannya Naida? Lebih giat sekolah lagi, Lebih giat sekolah, kurangin bergadangnya, iya, disiplin, terus giatin belajar. Iya, giatin belajar. Berarti komitmen dari Naida Ibu rangkum ya. Jadi setelah kita melakukan konseling individual ini, Naida sudah mempunyai komitmen. Yang pertama, memanajemen waktu untuk main HP-nya ya. Terus yang kedua, rajin sekolah. Iya, rajin sekolah, rajin belajar ya. Seperti itu. Itu ya. Jadi Naida sudah mempunyai komitmen untuk itu ya. Jadi setelah itu nanti Naida tolong ini ya, kasih ini ya. Tolong buat ini dulu. Ini isi namanya Naida ya. Isi dulu ya.
Sama ini pun nomor phone. Iya, namanya Naida udah, terus waktu udah, terus yang ini sekarang. Nah, ini kan ada petunjuknya, beri tanda ya. Pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian. Kolom skor ya ini. Saya memahami dengan baik. Nah, coba baca sendiri, nanti pilih dah sesuai dengan yang Naida rasakan. Ya, Nak ya. Ya, boleh di sini. Ya, sekarang yang kedua. Sekarang yang ketiga, baca dulu ya, pelan-pelan. Sudah ya? Iya. Ya, ini namanya angket ya, angket dari hasil yang kita laksanakan pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu Naida sudah menerima apa yang Ibu sampaikan ya. Terus lagi merasa nyaman. Naida sudah merasa nyaman. Nyaman nggak? Nyaman. Ya, tidak takut lagi kan? Takut apa enggak lagi ke ruang BK? Tidak ya. Karena dari tadi baru Ibu panggil sudah merasa takut, nggak nyaman gitu ya. Ini sekarang setelah melakukan kita ngobrol-ngobrol seperti ini, setelah face to face melakukan konseling individu, jadi Naida merasa nyaman seperti itu ya. Terus ini ya Naida mempercayai Ibu nggak? Iya, karena sudah seperti Ibu tadi bilang sudah ada asas kerahasiaan. Iya, asas kerahasiaannya sudah. Terus ini juga dapat perubahan perilaku. Nah, Naida sudah berkomitmen tadi ya. Naida sudah berkomitmen untuk berubah ya, untuk berubah ke hal-hal yang lebih baik ya, untuk berubah, untuk rajin ke sekolah ya kan. Nah, ini Ibu bisa menyimpulkan hasil dari konseling hari ini ya, bahwa konseling hari ini penyebab dari Naida itu tidak sekolah beberapa hari tanpa keterangan itu karena membantu orang tua, karena males. Males itu karena sering begadang ya, main HP ya Nak ya. Tadi Ibu sudah memberikan solusi dan semoga Naida menerima masukan dari Ibu ya, biar lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi untuk sekolah, apalagi sekarang sudah kelas 8 ya, lagi sebentar lagi Naida kelas 9 terus mulai dah ke kelas 9 ini mulai dah berencana untuk melanjutin SMA atau SMK ya Nak ya. Itu yang bisa Ibu simpulkan untuk konseling pada pagi hari ini ya. Terus untuk konseling berikutnya, bagaimana kalau kita laksanakan minggu depan lagi ya, minggu depan di hari Selasa pada jam 9 pagi ya Nak ya. Ini untuk konseling lanjutan. Ibu pengen tahu perubahannya sudah sampai mana, seperti itu. Apakah sudah ada perubahan yang signifikan dari hasil konseling pada pagi hari ini, seperti itu Naida ya. Untuk hari ini kegiatannya apa lagi Nak di sekolah? Buat soko. Buat soko untuk hari Sabtu ya. Untuk hari Sabtu buat soko kelas 8-nya ya. Sudah bawa perlengkapan yang disuruh sama Bu Alinya? Sudah ya. Sudah, berarti tinggal majang aja. Ya, tinggal majang aja. Nah, dari sekian
yang Ibu sampaikan sama Naida, dari sekian yang sudah kita komunikasikan berdua, ya, kira-kira ada nggak pertanyaan atau masukan atau saran dari Naida pada pagi hari ini seperti itu? Ada apa tidak? Sih. Tidak ya, berarti sudah cukup ya. Berarti Ibu akhiri aja untuk konseling pada pagi hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya nak ya. Ayo silakan.